Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, kami mengunjungi wisata yang ada di Senapelan. Di sana, kami mengunjungi beberapa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 23C, mata kuliah Budaya Melayu dengan dosen pengampu Ibu Gusdinda, SPD MPD. Nah, perkenalkan, saya Zara Hanurail, saya Putri Handayani, saya Vivi Aleda Zahra, saya Nadia Kusfahana, saya Wulandari, saya Urbaanalia. Nah, di sini kami sedang berkunjung ke rumah singgah Tuan Kadi. Nilai pendidikan yang bisa kita ambil melalui kunjungan ke tempat wisata di Senapelan diantaranya, yang pertama, kita bisa mengetahui sejarah dan budaya yang ada di sana dan memberikan wawasan kepada kita tentang asal-muasal tempat tersebut, tokoh-tokoh penting, dan hal-hal lainnya. Yang kedua, kita dapat menghargai keindahan dan nilai arsitektur yang ada pada tempat wisata di Senapelan. Yang ketiga, kita menyadari bahwa penting melestarikan situs bersejarah untuk generasi mendatang dan peran kita dalam menjaga warisan tersebut. Rumah Tuan Kadi awalnya dibangun oleh Haji Nurdin Putih, seorang saudagar yang terkenal di Senapelan sekitar tahun 1895. Fatimah binti Nurdin Putih, salah seorang anak perempuan beliau, menikah dengan Zakaria bin Haji Abdul Muthalib, seorang pemuda dari Labuhan Bilik Panai, Sumatera Timur. Selanjutnya rumah ini diserahkan kepada mereka dan mertuanya pindah ke rumah yang baru. Rumah kayu ini tetap menjadi persinggahan Sultan Syarif Qasim II ketika turun dari kapal Kato, ketika bermalam di Senapelan usai melakukan perjalanan menyusuri wilayah pedalaman Kerajaan Siak di hulu Sungai Siak. Semasa pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, Haji Zakaria bin Haji Abdul Muthalib dipercaya sebagai Ketua Kerapatan Syariah Kerajaan Siak Sri Indrapura, bergelar Kadi, berkedudukan di ibu kota Kerajaan Siak dan bertugas mendampingi Sultan Siak. Setelah kami mengunjungi rumah singgah Tuan Kadi, kemudian kami juga mengunjungi rumah tenun yang berada tidak jauh dari rumah singgah Tuan Kadi. Rumah tenun merupakan tempat produksi kain tenun Melayu khas Riau yang berdiri kokoh di Jalan Perdagangan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nilma Yenti, seorang perajin tenun di rumah yang berdiri di tepi Sungai Siak itu, menjelaskan bahwa rumah tenun berdiri sejak tahun 1887. Pemiliknya bernama Haji Yahya, kala itu berprofesi sebagai seorang pengusaha karet ternama. Rumah tenun ini menjadi saksi perjuangan Indonesia dalam merintis kemerdekaan. Pernah dijadikan gudang logistik dan dapur umum di masa awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pasca kemerdekaan sekitar tahun 1958, rumah tenun digunakan sebagai tempat tinggal Tentara Nasional Indonesia Pusat di era penumpasan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera bagian tengah, khususnya di Provinsi Riau.
Rumah Tenun pernah mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri di tahun 2012 selama 2 bulan. Bantuan yang didapatkan berupa bahan-bahan peralatan, uang, dan pelatihan membuat kain tenun untuk masyarakat Kampung Bandar. Selain PNPM Mandiri, Rumah Tenun juga pernah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia pada tahun 2014 untuk merenovasi rumah yang sudah berdiri selama 136 tahun itu. Selain melihat proses membuat kain tenun, pengunjung juga bisa langsung membeli kain tenun di sana. Harga setiap kain tenun pun beragam tergantung ukuran dan banyaknya kain. Rata-rata kain tenun memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar 115 cm. Beragam inovasi produk yang dihasilkan Rumah Tenun ini seperti gantungan kunci, shawl, sarung, tanjak, peci, kain songket, hingga tas. Ada banyak motif tenun khas Riau di Rumah Tenun ini, seperti bunga kundur, siku awan, siku keluang, pucuk rebung, siku tunggal, daun tunggal mata panah, tabir bintang, wajik sempurna, dan tampuk manggis. Budaya khas bumi lancang kuning ini masih dipertahankan hingga kini karena banyaknya pengakuan dan penghargaan yang didapatkan oleh Rumah Tenun selama ini. Rumah Tenun pernah mendapatkan Piagam Perajin Tenun dan Pelaminan Adat Melayu tahun 2014, Penghargaan Tokoh Perempuan Riau dari Gubernur Riau, Penghargaan Pelestari dan Perajin Tenun Songket Melayu Riau dari Wali Kota Pekanbaru. Pasar Bawah merupakan tempat perbelanjaan berkonsep pasar tradisional yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah tingkat 2 Pekanbaru. Tujuannya tentu untuk meningkatkan perekonomian warga yang berjualan di pasar tersebut. Walaupun namanya pasar bawah, bukan berarti lokasinya ada di bawah tanah. Namanya sendiri berasal dari letak geografisnya yang berada di tepi Sungai Siak, salah satu daerah yang kontur tanahnya lebih rendah dari daerah lainnya. Selain itu, pasar wisata ini termasuk salah satu pasar tradisional yang paling tua di Pekanbaru. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, pasar ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700-an. Desain bangunannya dirancang langsung oleh Raja atau Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang bernama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Dulunya kerajaan tersebut ada di daerah Senapelan, nama lama dari Pekanbaru. Sehingga saat berkunjung ke pasar wisata ini, nuansa tradisional khas Pekanbaru akan sangat terasa. Bangunan pasarnya berbentuk rumah tradisional Pekanbaru, yaitu selaso jatuh kembar, dengan atapnya yang khas. Lalu seiring berjalannya waktu, popularitas pasar bawah sebagai pusat perbelanjaan semakin maju, sehingga pemerintah daerah menjadikannya sebagai destinasi pasar wisata. Pasarnya sendiri terdiri dari 3 lantai dan 1 basement yang menjual berbagai barang menarik dan barang-barang tradisional. Pasar bawah ini sempat mendapatkan penghargaan sebagai objek wisata belanja terpopuler dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2017. Bahkan penghargaan dari Kemenparekraf pun pernah didapatkan. Yang bisa dikunjungi di Pekanbaru adalah Komplek Makam Marhum Pekan yang berada di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Tak jauh dari pusat perbelanjaan Pasar Bawah yang dikenal dengan aneka barang-barang khas Riau. Komplek Makam Marhum Pekan merupakan komplek pemakaman dari pendiri Kota Pekanbaru bersama keluarga dan kerabat dekatnya.
Mereka yang dimakamkan di kawasan ini berasal dari keluarga kerajaan Siak yang kemudian memerintah di Pekanbaru. Ada beberapa makam yang ada di bangunan kompleks pemakaman tersebut. Masjid Raya Pekanbaru merupakan masjid tertua di kota Pekanbaru dan menjadi bangunan bersejarah di kota Pekanbaru, serta tergolong sebagai jejak peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura. Masjid tersebut terletak di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Sebelum menjadi Masjid Raya Pekanbaru, masjid ini dikenal sebagai Masjid Senapelan. Masjid ini dibangun pada abad ke-18. Masjid ini dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah sebagai Sultan keempat dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Ketika dibangun, Masjid Raya Pekanbaru memiliki gaya arsitektur Melayu dan Timur Tengah. Desainnya merupakan perpaduan corak budaya Melayu di Pekanbaru dengan unsur agama Islam yang dibawa oleh pengaruh pendatang Timur Tengah. Warna masjid didominasi oleh warna kuning dan hijau sebagai warna yang menciri khaskan orang Melayu dan juga warna yang disukai oleh Rasulullah. Bangunan lama lain yang ada pada masjid ini adalah mimbar. Pada mimbar tidak ada penambahan apapun, hanya pergantian cat saja. Di dalam Masjid Raya Pekanbaru terdapat sumur tua yang diberi nama Sumur Berkah. Ini salah satu peninggalan dari Sultan melalui sahabatnya, yaitu Haji Sulaiman India, yang membuat sumur untuk pengairan di masjid ini pada tahun 1928. Disebut Sumur Berkah karena sampai hari ini sumur tersebut tidak pernah kering, sehingga dikenal sebagai air zam-zamnya Pekanbaru. Masjid ini juga membuat depot air dari sumur tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat di sini yang ingin menikmati air yang berkah ini. Dijual dengan harga 5.000. Artinya, yang beli sama dengan berinfak kepada masjid. Baik, itu tadi beberapa tempat yang kami kunjungi di daerah Senapelan. Semoga dengan perjalanan ini kita semua bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.